Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan tentang materi elastisitas hukum Hooke. Kelompok 4 terdiri dari 13 anggota sebagai berikut. Kemudian yang pertama kita bahas adalah tentang elastisitas. Pengertian elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Contoh benda elastis adalah yang pertama selingki dan yang kedua pegas. Nah teman-teman, ini adalah bentuk awal dari selingki tersebut. Kemudian saat selingki diberi gaya dengan menarik salah satu ujung selingki ke bagian atas, maka selingki sedang direnggangkan. Dan sesaat setelah selingki dilepas, selingki akan kembali ke bentuk semula. Selingki yang kembali ke bentuk semula tersebut dikarenakan adanya gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Nah, untuk bahasan gaya pemulih akan dibahas pada hukum Hooke. Nah, pembahasan kedua adalah tentang hukum Hooke. Pada keadaan pertama, pegas setimbang, yaitu X sama dengan 0. Kemudian, pada keadaan kedua, pegas ditarik ke kanan, maka X-nya adalah bernilai positif. Yang ketiga adalah saat pegas didorong ke kiri, maka X-nya adalah negatif. Untuk bahasan lebih lanjut dari ketiga keadaan ini, mari kita lanjut pada slide selanjutnya. Ini adalah keadaan 1, yaitu pegas dalam keadaan setimbang. Pegas dalam keadaan setimbang berarti bahwa pegas tersebut tidak sedang dimampatkan atau sedang direnggangkan. Nah, di sini X sama dengan 0 dan Fs sama dengan 0 juga. Fs ini adalah gaya pegas. Gambar kedua, keadaan pegas yang ditarik ke arah kanan. Jika pegas direnggangkan dengan cara menarik balok tersebut ke arah kanan, maka pegas akan menarik balok ke arah kiri. Pada panah biru ini adalah menunjukkan arah bahwa pegas sedang direnggangkan dengan cara menarik balok ke arah kanan. Kemudian yang panah merah ini adalah menunjukkan bahwa pegas menarik balok ke arah kiri. Saat balok ditarik ke arah kanan, maka X-nya positif. Jadi kita sepakati bahwa arah kanan adalah positif. Maka saat pegas menarik balok tersebut kembali ke keadaan setimbang ke kiri, berarti arahnya adalah negatif. Jadi Fs adalah negatif. Kemudian pada gambar 3, di sini ada keadaan pegas yang didorong ke kiri. Jadi ini pada keadaan setimbang dan ini saat pegas didorong ke kiri. Jika pegas dimampatkan dengan cara mendorong balok ke kiri seperti ini, maka pegas akan mendorong balok ke arah kanan. Nah, di sini diketahui bahwa balok didorong ke kiri, berarti X-nya akan negatif. Karena balok didorong ke arah kiri, maka gaya pegas akan mendorong balok ke arah kanan. Jadi Fs-nya adalah positif. Ini adalah keadaan ketiga balok tadi, bahwa yang pertama adalah setimbang, yang kedua adalah ditarik ke kanan, dan yang ketiga adalah didorong ke kiri. Nah, gaya yang bekerja untuk memulihkan keadaan pegas ke titik setimbang disebut dengan gaya pemulih. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa pada selingki juga ada gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu bekerja memulihkan selingki ke keadaan semula. Nah, gaya pemulih tersebut akan dirumuskan pada hukum Hooke ini. Fs sama dengan K dikali delta X dengan keterangan bahwa Fs adalah gaya pegas dalam satuan Newton, kemudian K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, delta X adalah perubahan panjang pegas, yaitu dalam satuan meter. Pegas dapat disusun secara seri maupun secara paralel. Bagaimana caranya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Oke, ini adalah gambar dari susunan pegas secara seri. Di sini ada konstanta pegas 1 atau K1 dan konstanta pegas 2 atau K2 yang disusun secara seri, kemudian
diberi gaya sebesar F ke bawah. Rumus dari susunan pegas secara seri ini sendiri adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dengan keterangan bahwa K1 adalah konstanta pegas 1 dalam satuan Newton per meter. Kemudian K2 adalah konstanta pegas 2 dalam satuan Newton per meter. Dan Ks adalah konstanta pegas pengganti seri dalam satuan Newton per meter juga. Kemudian yang kedua adalah susunan pegas secara paralel. Ini adalah gambar pegas yang disusun secara paralel. Di sini juga terdapat konstanta pegas 1 atau K1 dan konstanta pegas 2 atau K2. Nah, kedua pegas ini juga diberi gaya F. Rumus dari susunan pegas secara paralel ini sendiri adalah Kp atau konstanta pegas sama dengan K1 ditambah K2. Pegas 1 ditambah dengan konstanta pegas 2. Mari kita lanjut ke contoh soal. Terdapat 3 buah pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti pada gambar di samping. Ketika diberi beban 200 gram, sistem pegas bertambah panjang 1,5 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai K adalah, diketahui bahwa M adalah 200 gram atau setara dengan 0,2 kg. Delta X adalah 1,5 cm setara dengan 0,15 meter. Dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, nilai konstanta pegas. Ini adalah gambar dari ketiga pegas tersebut. Susunan 1 yaitu susunan K1 dan K2 disusun secara paralel. Maka kita menggunakan rumus Kp sama dengan K1 ditambah dengan K2. K1 ditambah K2 sama dengan K ditambah K. Kenapa K ditambah K? Tadi diketahui pada soal bahwa ketiga buah pegas tersebut identik. Maka kita jadikan K ditambah K. Jadi Kp sama dengan 2K. Kemudian pada susunan kedua kita susun secara seri. Maka kita menggunakan rumus 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kita masukkan bahwa 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. 1 per Ks sama dengan 1 per 2K ditambah dengan 1 per K. Kemudian 1 per Ks didapatkan bahwa 3 per 2K. Maka 2K sama dengan 3Ks. 2 per 3K sama dengan Ks. Kemudian setelah diketahui bahwa Ks adalah 3 per 2K, maka kita akan menggunakan hukum Hooke, yaitu Fs sama dengan K dikali dengan delta X. Fs sama dengan K dikali delta X, kemudian M dikali G sama dengan 2 per 3K dikalikan dengan delta X. Masanya tadi sudah diketahui bahwa 0,2 dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian sama dengan 2 per 3K dikali dengan 0,15. 0,2 dikalikan dengan 10 adalah 2, sama dengan 2 per 3K dikali 0,15. Dan didapatkan hasil bahwa K adalah 20 Newton per meter. Sekian penjelasan tentang elastisitas hukum Hooke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.